Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Zahro dengan akhiran NIM 140 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sterilisasi dan tujuan dari sterilisasi. Mari kita lihat video penjelasan berikut ini. Sterilisasi merupakan proses menghilangkan atau memusnahkan semua bentuk kehidupan, baik bentuk patogen, non-patogen, vegetatif, maupun non-vegetatif dalam satu bahan atau peralatan yang akan digunakan di laboratorium. Lalu, kenapa perlu dilakukan sterilisasi? Tujuan perlu dilakukan sterilisasi yaitu untuk mematikan semua organisme hingga sporanya pada suatu objek agar dalam penggunaan alat dan bahan tidak terjadi kontaminasi. Misalnya pada pembuatan sediaan injeksi, alat dan bahan-bahan harus dipastikan benar-benar steril karena sediaan injeksi berhubungan langsung dengan darah atau cairan tubuh dan jaringan tubuh, di mana hal tersebut akan menimbulkan toksik jika tidak steril atau terkontaminasi oleh mikroorganisme. Kemudian yang kedua, untuk mencegah transmisi penyakit. Dan yang ketiga, untuk mencegah pembusukan material oleh mikroorganisme. Kemudian macam-macam sterilisasi. Yang pertama, sterilisasi mekanik. Sterilisasi mekanik merupakan teknik sterilisasi dengan menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil. Cairan yang akan disterilisasi dilewatkan ke suatu saringan sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Teknik sterilisasi ini hanya digunakan pada produk bentuk sediaan dalam air. Prinsip dari sterilisasi ini yaitu filter ayakan dan filter adsorpsi. Yang kedua, sterilisasi kimia. Proses sterilisasi kimia dengan menggunakan senyawa kimia, misalnya gas formaldehid, etilen oksida, dan senyawa disinfektan. Kemudian selanjutnya ada sterilisasi fisik. Sterilisasi fisik merupakan suatu proses sterilisasi dengan pemanasan, misalnya dengan cara pemijahan, panas kering, uap air panas yang bertekanan, dan sterilisasi dengan penyinaran sinar ultraviolet. Yang pertama, sterilisasi dengan pemanasan, itu dibagi menjadi 3, yaitu sterilisasi panas kering, dilakukan dengan oven pada suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit. Prinsip dari oven ini yaitu melakukan pemanasan secara tertutup sehingga suhu dan waktunya biasa diatur. Kemudian alat-alat yang biasa disterilisasikan dengan oven yaitu alat-alat yang terbuat dari kaca dan logam. Misalnya misalnya kaca arloji, vial, ampul, pinset, dan string and holder. Kemudian yang kedua, sterilisasi basah, yaitu menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Prinsip dari metode ini yaitu mensterilkan alat dengan menggunakan uap panas pada tekanan 15 PSI. Alat-alat yang biasanya disterilisasikan dengan autoclave yaitu alat-alat yang terbuat dari gelas dan alat-alat yang memiliki skala, contohnya gelas ukur, Erlenmeyer, dan gelas kimia. Kemudian yang ketiga ada sterilisasi dengan pemijahan, yaitu dilakukan dengan api bunsen atau api langsung pada suhu 500 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius. Contoh alat yang disterilisasikan pada metode ini yaitu OSAID. Kemudian sterilisasi dengan radiasi, yaitu menggunakan radiasi gel elektromagnetik, misalnya seperti sinar gamma, sinar X, sinar UV, sinar tampak, dan sinar inframerah. Kemudian untuk radiasi sinar UV pada lambda 100 sampai 400 nanometer, dan sinar tampak pada lambda 400 sampai 700 nanometer, sinar inframerah pada lambda 400 sampai 15.000 nanometer, dan sinar gamma pada CO60 dan CS137.
Berikut pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.